Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Lukman Hakim, Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Dan kalau kita bahas sedikit mengenai minyak yang kemudian naik lagi, kalau bicara mengenai saham-saham berbasis energi, menurut Anda seperti apa Mas Lukman potensinya? Oke, jadi kemarin minyak mengalami kenaikan ya karena ada proyeksi dari OPEC untuk memperkirakan pasokan yang terbatas ya. Pasokannya semakin terbatas dan perkiraan lanjutan dari OPEC yaitu terhadap pertumbuhan permintaan yang masih kuat untuk minyak ini. Jadi kita lihatnya Brent terakhir di sekitar level 90-an, kita melihatnya masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya, karena adanya sentimen OPEC tadi yang memperkirakan pasokan yang terbatas kayak gitu. Baik, oke. Kita akan menuju ke saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Seperti Anda dapat saksikan, pemirsa, di layar televisi, saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Lukman, diantaranya adalah ada Medco dengan support di 1430 dan resistance di 1555 dengan rekomendasi trading buy. Sementara itu untuk Raja di level support 920, resistance di 1020, rekomendasi buy. Sementara Akra support di 1430, resistance di 1535, rekomendasi buy. Kemudian ada Mayora dengan support di level 2400 dan resistance di level 2810 dengan rekomendasi trading buy. Kita ke Medco terlebih dahulu, Mas Lukman, analisisnya seperti apa? Mengapa kemudian Anda rekomendasikan untuk Medco sendiri jangka pendek saja? Oke, jadi untuk Medco sudah mengalami kenaikan untuk harga sahamnya. Jadi dapat antisipasi jika terjadi fluktuasi kembali ya, maka pasar dapat memanfaatkan fluktuasi harga sahamnya kayak itu. Karena selain itu juga tadi kembali untuk Medco didorong oleh sentimen ini ya, sentimen kenaikan harga minyak kayak gitu. Itu di Raja maupun Akra kayak gitu. Jadi kita rekomendasi saham oil untuk trading kayak gitu. Oke, trading untuk Medco sendiri, lalu bagaimana dengan mungkin indikator fundamental yang kemudian cukup membuat investor tertarik untuk mempertimbangkan Medco di koleksi untuk menengah ke panjang? Anda cukup melihat potensial upside untuk Medco sendiri ke depan secara jangka menengah dan panjang atau seperti apa, Mas Lukman? Oke, secara Medco juga cukup memiliki bisnis yang mature ya di Indonesia. Jadi secara fundamental saat ini sih bisnis masih oke untuk Medco ya secara jangka panjang. Cuman kita lihatnya sih saat ini dengan sentimen oil ini jika terus mengalami kenaikan itu juga bisa menjadi sentimen jangka panjang untuk Medco ya. Jadi basically Medco juga habis IPO dari anak usahanya itu Aman Mineral, dan juga dapat meningkatkan valuasi Medco secara jangka panjang seperti itu. Oke, level terakhir di 1490, tunggu di level 1430 untuk bisa masuk dengan rekomendasi trading buy. Dari Medco kita ke Raja, Mas Lukman, analisisnya seperti apa? Oke, untuk Raja kita lihatnya secara teknikal ya. Kemarin Raja tertahan di supportnya, dapat supportnya, udah dia kembali mengalami rebound ya. Dapat antisipasi jika terjadi rebound, secara stokastik juga udah mulai berhimpitan ya. Jadi ada potensi untuk rebound untuk Raja ini kayak gitu. Oke, sudah melemah 6,5% ya, ada potensi untuk rebound. Level terakhir di 930. Mas, ya 930-an. Anda merekomendasikan level masuknya adalah di 920. Oke, jaraknya sebetulnya cukup dekat dari support dan juga resistance, tapi kemudian Anda merekomendasikan buy. Seperti apa, Mas Lukman? Ya tadi yang saya bilang sebenarnya sedang terkoreksi ya secara jangka pendek ya. Cuman di sini masih tertahan di supportnya. Maka jika breakdown supportnya dapat melakukan stop loss terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, itu tadi analisis mengenai Raja. Kita akan ke Akra, juga direkomendasikan buy. Seperti apa analisisnya untuk Akra, Mas Lukman? Oke, Akra juga tertahan di arah supportnya. Saat ini tertahan di arah supportnya dan sama ya berpotensi berbalik rebound. Di sini indikator stokastik belum menunjukkan golden cross, namun dapat stop loss apabila turun di bawah level di 1430 untuk Akra.
Oke, 1450 di level terakhir nampaknya cukup mendekati ke level support ya. Kalau mungkin nggak sabar untuk masuk, bisa masuk di 1450 atau tunggu dulu, Mas Lukman? Kalau saya sih langsung aja di last price aja kayak gitu. Dari Akra kita akan menuju ke Mayora. Seperti apa analisisnya untuk Mayora, Mas Lukman? Oke, untuk Mayora dapat melakukan trading buy ya. Kemarin juga membentuk candle three wedge shoulder ya, dapat antisipasi jika menuju resistennya karena di sini untuk Mayora juga menarik. Kemarin membentuk three wedge shoulder dan ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan menuju ke resistennya. Untuk stokastiknya berhasil membentuk golden source ya, dari area oversold kemarin karena dia membentuk three wedge shoulder dengan supportnya kita di area 2400, cuma untuk titik stop loss dapat 2500 untuk Mayora ini. Baik, level terakhir di 2620 cukup jauh begitu, apalagi kemudian untuk strategi perdagangan yang ditradingkan begitu ya. Dari indikator teknikalnya, apakah Mayora akan mengarah ke level support yang Anda rekomendasikan, Mas Lukman, di level 2400? Ya, untuk Mayora karena kemarin membentuk three wedge shoulder ya, jadi ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan ya kita lihatnya ya. Cuman dapat untuk menuju ke area supportnya kita lihat dulu ya nanti. Jadi secara kita mengikuti secara teknikal ya karena kemarin membentuk three wedge shoulder, jadi ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan. Oke, baik. Kalau dilihat sektor-sektor lain yang nampaknya juga karena kita kemudian space-nya cukup terbatas gitu, hanya menyampaikan 4 rekomendasi saham pilihan saja. Tapi saya yakin Anda punya analisis-analisis terkait dengan sektor-sektor lain yang juga menarik begitu. Nah, kita di luar saham-saham pilihan tadi, sektor lain yang kayaknya ada juga lagi cermati, sektor apa, Mas Lukman? Oke, yang saat ini kami cermati sih untuk salah satunya itu ada sektor retail ya, sektor retail, ada AMRT, jadi kita lihatnya ada potensi untuk mengalami pertumbuhan ya karena adanya sentimen-sentimen seperti adanya event politik dan event consumer confidence yang lebih baik kayak gitu. Jadi untuk sektor retail kami melihatnya cukup menarik seperti AMRT. Baik, baik, sektor retail ya. Oke. Kita akan jeda sejenak, Mas Lukman, dan tetap bersama kami. Sejenak kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Kini kita akan menuju ke update dari pembukaan IHSG di awal pembukaan sesi 1 pagi hari ini. IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,02% di level 6.935,511. Sementara saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, at least ini adalah yang tercapture beberapa menit yang lalu, pemirsa, dari pergerakan RTI begitu. MMN ini top gainers, kemudian disusul oleh Medco, Adaro, Apex, Laju, Elsa, PTPP, Akra, dan juga Pegas. Nampaknya ini saham-saham berbasis energi menunjukkan penguatan dan juga cukup banyak masuk ke dalam jajaran top gainers. Dan berikutnya adalah top losers, pemirsa, diantaranya adalah ada Apik, ada Arna, Kasa, Lion, Harta, kemudian juga ada Moli, HATM, Maha, BSML, dan juga Humi. Oke, saya akan kembali berbincang bersama Mas Lukman. Mas Lukman, melihat sejauh ini saham-saham yang berbasis energi begitu, apakah itu yang berbasis batubara ataupun migas lah ya, nampaknya cukup menunjukkan pergerakan yang cukup positif di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Sektor energi di hari ini akan seperti apa, Mas Lukman? Oke, kita lihatnya emang sektor energi baru-baru ini kembali booming ya, kembali booming. Tahun kemarin coal itu mengalami kenaikan. Kita lihatnya saat ini sih di-trigger kembali oleh kenaikan minyak terlebih dahulu ya, minyak terlebih dahulu, jadi ada potensi untuk energi lain untuk mengikuti karena kita lihatnya permintaan juga akan masih cukup tinggi di tengah ketatnya supply kayak gitu. Jadi dengan sektor energi ini kembali mulai ada rebound kayak gitu, ada mulai sentimen untuk mengalami kenaikan dari komoditasnya. Baik, melihat tren yang ada untuk mereka yang sudah punya saham-saham berbasis energi, di hold dulu atau realisasikan keuntungan memanfaatkan bouncing yang kemudian terjadi sejauh ini?
kami merekomendasi hold sih jika Mas sudah memiliki saham cetakan itu. Jadi saat ini sih masih outlook-nya masih cukup bagus ya untuk jangka pendek atau maupun jangka menengah kayak gitu. Baik, secara akumulatif mungkin kemudian Anda punya proyeksinya lah ya untuk sektor energi, at least sampai dengan akhir tahun akan ada kenaikan sampai berapa persen, Mas Lukman? Ya, jadi saat ini kita lihatnya sih mengacu untuk pemerintah kemarin di APBN kita lihatnya sekitar 86 US dollar ya per barel gitu. Oke, baik. Itu tadi ya beberapa update mengenai pembukaan market di pagi hari ini. Saya ke jelang data inflasi dari Amerika Serikat yang tadi kita kemudian sempat singgung sedikit. Bagaimana dengan data inflasi Amerika Serikat yang baru dirilis dan ini mempengaruhi keputusan suku bunga The Fed 20 September nanti, Mas Lukman? Ya, dengan adanya inflasi yang kembali naik ya, apalagi dengan adanya harga komoditas yang naik, salah satunya itu kan juga men-trigger kenaikan inflasi ya di US ya, apalagi karena kan US mulai memiliki polisi berbeda untuk penjualan harga minyaknya di Indonesia ya. Jadi kita lihatnya pada waktu pasar melihatnya masih ada potensi untuk suku bunga yang tinggi lebih lama ya. Kayak gitu. Jadi overall dengan adanya inflasi ini di Juli juga kemarin mengalami kenaikan dan diperkirakan untuk Agustus yang akan rilis nanti malam ini ya waktu tempat ya, jadi waktu Indonesia. Jadi ada potensi juga untuk mengalami kenaikan ya. Maka untuk harga minyak ini dapat men-trigger juga kekhawatiran dari para pelaku pasar tadi untuk harga suku bunga yang lebih tinggi lebih lama kayak gitu. Baik, singkat proyeksi Anda hingga pergerakan IHSG sehingga penutupan perdagangan nanti sore dan strategi apa yang bisa diterapkan, Mas Lukman? Ya. Oke, untuk proyeksi perdagangan ISG, kita perkirakan pasar masih akan menanti rilis dari inflasi US dan rata perdagangan Indonesia yang diperkirakan masih surplus yaitu 1,5 miliar US dollar pada Agustus. Maka kami perkirakan ISG akan menguat cuma cenderung terbatas ya dengan pergerakan rentang di 6905 sampai 6960. Baik, oke. Itu tadi dia beberapa analisis mengenai saham-saham pilihan, kemudian juga review bursa global dan juga proyeksi mengenai pergerakan IHSG di hari ini. Mas Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang analisis yang Anda sudah sampaikan ini dapat menjadi referensi untuk investasi dari investor di perdagangan hari ini. Sampai jumpa, Mas Lukman, sehat selalu.